Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aida Fitri dengan NIM 420111011 dari kelas Pendidikan Matematika 2020B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal SBMPTN mengenai statistika menggunakan aplikasi Autograph. Nah, di mana soalnya adalah nilai ujian dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan dalam tabel di samping. Nah, ini dia tabelnya. Nah, kemudian seorang calon dinyatakan lulus apabila nilainya sama dengan atau di atas rata-rata. Nah, jadi pertanyaannya adalah banyaknya calon yang lulus adalah titik-titik-titik. Nah, eh, selanjutnya untuk menjawab ini kita akan membuka aplikasi Autograph ya. Nah, pada aplikasi Autograph ini kita klik menu file, kemudian kita klik new one di statistik page. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai pada data yang tertera pada soal. Nah, untuk memudahkan kita melihat data tersebut, saya sudah menyiapkan gambar dari data tersebut. Kita klik kanan pada layar lembar, kemudian kita klik insert image. Nah, kemudian kita klik gambar data tersebut. Nah, ini adalah data pada soal. Kemudian kita klik kanan lagi pada lembar kosong ini. Kemudian kita enter grouped data. Nah, kemudian pada kotak dialog ini kita akan memasukkan datasetnya adalah bernama nilai ujian. Nah, kemudian di bagian class intervals, kita karena data pada soal adalah data tunggal, maka kita klik yang bagian enter manually. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai ujian ini ke dalam bagian yang telah tersedia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, setelah itu pada bagian frekuensi kita use raw data, kemudian kita klik bagian edit. Nah, pada kotak dialog ini kita akan memasukkan nilai-nilai ujian sebanyak frekuensi yang telah tertera pada tabel tersebut, yakni untuk nilai ujian 3 sebanyak 2 kali, 4 kali, dan seterusnya. Masukkan 3 sebanyak 2 kali. Kemudian kita masukkan 4 sebanyak 4 kali. Kemudian kita masukkan nilai ujian 5 sebanyak 6 kali. Kemudian kita masukkan lagi nilai ujian 6 sebanyak 20 kali. Dan seterusnya hingga 10 sebanyak 1 kali.
Nah, setelah kita sudah memasukkan semua nilai ujian sebanyak frekuensi masing-masing, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian pada bagian data type, kita klik discrete. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk mengetahui informasi yang telah didapat, kita bisa klik pada icon view statistic box seperti ini. Nah, di kotak dialog ini terdapat informasi yang kita butuhkan untuk data yang kita masukkan tadi, di mana pada bagian kiri ini adalah informasi mengenai data tunggal yang kita punya, dan yang bagian kanan ini adalah informasi untuk data kelompok yang kita punya. Nah, karena data yang kita punya adalah data tunggal, maka kita akan melihat informasi yang diperlukan pada bagian kiri ini. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa orang yang lulus dengan syarat nilainya adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai rata-ratanya. Nah, dari kotak dialog ini kita dapat mengetahui bahwa nilai rata-rata dari data yang telah kita masukkan adalah 6,2. Nah, selain dari kotak dialog dari view statistic box, kita juga dapat melihat informasi tersebut dari icon table of statistics. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat informasi bahwa frekuensi dari data kita adalah 50 dan mean atau nilai rata-ratanya adalah 6,2. Berarti nilai rata-rata dari data kita adalah 6,2. Nah, setelah kita mendapati nilai rata-ratanya adalah 6,2, maka dapat kita simpulkan bahwa uh, nilai yang lulus adalah nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, yakni 6,2. Nah, jadi sesuai dengan tabel data yang telah disampaikan, maka banyaknya pegawai yang lulus adalah pegawai yang mendapatkan nilai ujian di atas atau sama dengan 6,2, yakni nilai 7 hingga 10. Nah, jadi dapat kita jumlahkan bahwa total pegawai yang mendapatkan nilai lebih dari 6,2 atau pegawai yang lulus adalah sebanyak 10 ditambah 5 orang ditambah 2 tambah 1 dengan total 18 orang pegawai. Maka jawabannya adalah 18 pegawai. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pembahasan soal statistik menggunakan aplikasi Autograph dari saya. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.